Halo teman-teman, jadi kita lagi di warung makan soto Pak Hadiran. Nah, warung makan ini merupakan salah satu objek pajak daerah, yaitu pajak restoran. Penasaran gimana keseruannya? Yuk kita ikutin terus. Silakan. Sebelumnya perkenalkan dulu sama saya Fadil Musadi. Saya dari program studi akuntansi publik Universitas Gadjah Mada, dan di sini bersama rekan-rekan saya yaitu ada Saya Eka dari sama satu prodi sama Fadli juga sama. Saya Yeyen, saya juga satu prodi sama mereka. betul. Nah, mungkin boleh diperkenalkan dulu Mas Mbaknya. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Haris Gantara. Kebetulan saya yang berada di warung soto, dan ini istri saya. Ya, nama saya Yunita. Saya selaku dari anak dari Bapak Hadiran atau yang punya soto gitu. Oke, mungkin aku izin masuk ke pertanyaannya Mbak. Iya, Boleh diceritakan sedikit mungkin Mbak tentang usaha soto yang Mas Mbak jalanin ini, mungkin sejak kapan usahanya berdiri, terus kalau boleh tahu gimana perkembangan usahanya gitu Mas Mbak. Jadi Bapak Ibu itu usaha dari tahun 9293. Awalnya di malah justru utaranya yang dari sekarang. Itu warung yang sekarang itu yang baru, yang dulunya tuh belum berupa yang sekarang ini, masih gubuk. Tuh masih di depan itu lapangan perkutut pas itu. Oh, iya. Ya, yang sekarang udah jadi kos-kosan. Nah, awalnya di situ. Bapak Ibu itu usahanya dari bisa itu ya karena belajar dari soto Pak Marto. Iya, iya bisa dibilang turun temurun. Awalnya dari situ sih. Jadi Bapak Ibu usahanya karena ya itu tadi Ibu adalah bisa bilang mantan karyawan dari soto Pak Marto. Dari turun temurun berarti ya Mbak. Sekiranya mungkin ada tantangan atau hambatan gitu yang Mas Mbak hadapi selama jalanin usaha soto Pak Hadiran ini. Banyak, itu tantangannya banyak. Karena kan namanya juga makanan ya Mas ya. Semakin ke sini-sini kan lidah orang kan pasti beda-beda. Jadi tantangannya dari bahan baku juga ngaruh. Jadi banyak yang komentar rasanya beda. Terus ada yang makin sini kok dagingnya makin dikit. Nah, itu pasti itu banyak. Ya karena kan namanya juga orang jualan kan harus berpikir pasti nyari untung, nggak mungkin kan? Cari rezeki pasti nyari untungnya. Ya tantangannya banyak komentar yang seperti itu sih. Kemarin itu saya sempat ngobrol-ngobrol sama ibunya. Itu saya dengar kalau misal soto Pak Hadiran ini dikenakan pajak restoran, betul ya Mbak? Bisa diceritakan mungkin Mas Mbak bagaimana awalnya mungkin kronologi? Karena sosmed. Oke ya, awal mulanya karena sosmed. Sosmed kan sekarang banyak kuliner vlogger gitu kan. Nah, awalnya dari situ jadi sekarang bisa bilang tukang pajak itu kan nyari pajaknya kan dari vlogger itu ya. Itu yang bikin jadi kena pajaknya di situ. Awalnya dari tahun 93, baru tahun kemarin yang baru kena pajak. 2023. 2023 itu baru kena pajak. Padahal soto tape Pak Hadiran sendiri memang dari dulu memang nggak punya Instagram atau sosial media, Nggak nggak ada memang. Media sosial kita nggak bikin atau promosi atau endorse ke vlogger pun kita nggak pernah gitu loh ya, karena vlogger itu datang sendiri dan yang review sendiri gitu. Sebelumnya apakah udah ada kayak penyuluhan atau sosialisasi gitu terkait pajak, dan apakah Mas Mbak di sini merasa kalau misal syarat-syarat yang dikenakan pajak itu udah sesuai gitu dengan kondisi usahanya? Kalau itu belum ya Mas ya, suruh syarat-syarat karena gini, kalau kita kan namanya warung bukan restoran ya. Warung itu pendapatannya tidak pasti, ya kan, tidak pasti. Apalagi dengan bahan baku yang kita punya hanya di pasar, ya kan. Jadi kalau menurut saya ya kurang ini aja sih ya. Apa ya bahasanya? Kurang pas. Kurang pas. Kita kan tujuannya atau untuk sasaran utama warung kan untuk dari menah ke bawah, bukan dari menah ke atas. Nah, itu sih.
yang memberatkan sekali gitu sebenarnya. Berarti kan udah dikenakan pajak. Nah, sebelumnya tuh warung makannya ini tuh udah ada pembukuan atau pencatatan itu nggak sih? Sama sekali tidak. Jadi kalau sistemnya warung itu, jadi apa yang dapat hari ini dibelanjakan untuk besok. Dan untuk pembukaan kan belum pasti. Apalagi musim ini, bukan musim ya, mahasiswa libur itu sepi ngaruh. Pasti nggak pasti. Berefek lah. Berefek. Apalagi bulan puasa. Apalagi itu ngefek sekali. Jadi pendapatan setiap bulan tuh nggak pasti, sedangkan kalau mamane setor pajak kan minimal 5 juta ya brutonya ya, iya kan? Padahal kita belum pasti, apalagi waktu bulan puasa bisa aja sebulan itu nggak 5 juta, mas hanya bisa nutup buat bayar karyawan dan buat belanja besok lagi itu. Jadi kalau saya sih menurutku nggak setuju aja sih waktu maksudnya warung-warung kayak kecil kayak saya kayak gitu dikenakan pajak gitu. Dikenakan pajak. Dia udah melakukan apa kayak setoran pajak. Itu bisa dijelaskan sih Mbak, gimana sih Mbak mekanisme penyetoran pajak itu? Oke. Kalau saya mas kan kebetulan saya nyetor pajak per bulannya dari ibu saya. Saya untuk per bulannya kan tidak pasti, jadi saya hanya menerima dari pemberian ibu saya karena yang ngitung itu emang ibu saya. Pada hari itu dapat berapa, sebulan diakumulasi jadi berapa gitu kan. Jadi saya tidak tahu untuk hitungannya pajaknya per hari dapatnya berapa, tapi saya hanya terima bersih dari ibu saya untuk disetorkan ke pajak gitu. Makanya tidak ada pembukuan. Ini Mas, apakah Mas Mbak ini tuh merasa kebijakan pajak daerah, pajak restoran ini tuh udah cukup jelas, transparan gitu, atau Mas Mbak itu masih ada kayak kebingungan tentang kayak prosedurnya, terus cara penghitungan pajaknya gitu? Prosedur sih masih agak janggal ya. Saya bilangnya seperti itu karena gini, untuk soto yang dulu yang belajar dari Pak Ngajudan atau orang tua saya tuh ada soto yang dijakal, soto apa? Soto Sorgapuro. Soto Sorgapuro itu yang dijakal KM 9,5 kalau nggak salah. Itu juga mereka juga sempat mengalami ini. Jadi istilahnya sudah membayar pajak ke Perda, tapi ternyata malah diminta lagi oleh perpajakan. Nah, jadi kan 2 kali. Jadi istilahnya pembayaran pajak yang disampaikan ke Perda itu seolah-olah tidak tersampaikan ke pajak. Nah, itu yang masih sempat ada kurang transparan lah. Tapi dari yang soto Ngadiran ini, apakah ada pernah kejadian seperti itu atau sampai sekarang masih mungkin baik-baik aja gitu? Alhamdulillah masih baik-baik aja sih mas, masih maksudnya ya karena mungkin teratur transfernya ya. Jadi masih aman. Dan adanya kewajiban pajak restoran tadi yang diceritain tuh ada dampak terhadap operasional keuangannya sendiri nggak Mbak? Kalau operasional ada sih mbak, pasti ada, tapi tidak sepengaruh banget gitu. Karena sekarang harga di warung itu sudah dinaikkan itu karena tambahan pajak. Sebenarnya itu soto itu kan sekarang 13.000 ya. Sebenarnya itu yang harga itu karena enggak 12. Iya, soto campur itu 12. Sekarang 13 karena udah ada pajak itu. Karena setiap pembayaran waktu kemarin harga masih 12 itu kok ada komplain kok segini, karena padahal di situ udah ada tulisan belum termasuk PPN. Orang-orang belum pada baca, padahal udah ada keterangannya belum termasuk PPN. Jadi banyak masyarakat berpikir bahwasanya kalau warung seperti itu tuh pasti tidak dikenakan pajak gitu. Ya. Makanya sosialisasi dari pemerintah daerah ini nih belum menyeluruh ke masyarakat gitu loh. Makanya jadi pada terjadi ini miskomunikasi ketika pembayaran. Kemarin itu udah diganti jadi 13 itu udah termasuk PPN. Tapi sebenarnya kan kurang dari PPN. 12.000 dari 10% ya, kan kurang seharusnya. Tapi Bapak Ibu udahlah nggak apa-apa. Hitung-hitung sedekah. Menurutnya Mas sama Mbak sendiri tuh pemerintah tuh harusnya memberikan dukungan kepada pengusaha kecil kayak gimana? Ya kalau saya pribadi sih pemerintah ini harus lebih tepat sasaran ya. Mana yang memang sepantasnya diberikan pajak, PPN
yang mana yang seharusnya ini sih yang seharusnya tidak diberikan, karena kan masih banyak kok UMKM di sekitaran kita, orang cari makan, istilahnya tuh udah apa namanya, untung nggak seberapa tapi harus bayar pajak. harus dipajakin. Harapan Mas sendiri itu apa dari untuk pada pemerintah daerah terkait kebijakan pajak tersebut? Ya, harapan saya pribadi sih untuk pemerintah daerah itu supaya lebih ini aja sih, lebih selektif aja dalam memilah mana yang memang seharusnya diberikan pajak dan seharusnya yang nggak diberikan pajak. Karena kalau berpikir kita di Indonesia ini dari segala lini ini hampir semua udah kena pajak, Mas. Dan ngobrol-ngobrolnya udah sampai sini aja Mas Mbak. Mungkin untuk kelanjutannya mungkin semoga bisa dapat ditelusuri lebih lanjut lagi nanti oleh kami, dan juga semoga harapan dari Mas Mbak semua bisa terwujud ke depannya. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih banyak Mas Mbak atas waktunya. Jadi, mitra kami masih belum terlalu paham mengenai pajak restoran. Dibuktikan dengan hasil video wawancara kami di mana mitra kami beranggapan bahwa hanya restoran mewah yang dapat dikenakan pajak restoran. Sedangkan usaha dari mitra kami adalah warung makan yang menurut mereka belum bisa dikatakan dengan kata restoran. Di sisi lain, mitra kami juga belum melakukan pembukaan dan pencatatan terkait operasional usaha mereka. Walaupun begitu, mitra kami tetap taat membayar pajak sesuai dengan waktu dan tarifnya. Sesuai dengan harapan dan saran dari mitra kami, bahwasannya peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam sosialisasi dan pendampingan seluruh UMKM, tak hanya di mitra kami saja. Adapun rekomendasi yang dapat kami tawarkan kepada pemerintah daerah bisa melakukan sosialisasi tingkat lanjut mengenai pajak daerah, terutama pada pajak restoran, di mana pemerintah dapat melakukan workshop dan mengumpulkan UMKM-UMKM yang ada di Yogyakarta, serta membimbingnya supaya mereka fasih dalam pemungutan pajak daerah. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya turut mendampingi, serta bisa menjadi mentor dalam berlangsungnya pemungutan pajak daerah.